Assalamualaikum, nama saya Fania dari SDIT Arefah. Hari ini saya akan menceritakan sebuah legenda dari Jawa Tengah yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu hiduplah janda yang sudah tua bernama Mbok Sarni. Saat Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, tiba-tiba datanglah raksasa yang sangat besar. Bam, bam, mana anakmu? Ampun, aku tidak punya anak. Jangan bohong kamu. Kalau kamu tidak percaya, makan sajalah aku. Makan kamu kan sudah tua, dagingmu pasti sudah tidak enak. Aku akan memberimu seorang anak. Ambil ini dan tanamlah di dekat rumahmu. Terima kasih. Tapi jangan senang dulu kau. Ketika anakmu baru umur 17 tahun, berikan dia padaku. Baik, Buto Ijo. Mbok Sarni setelah mendapatkan itu, dia sangat senang dan dia berlari ke rumahnya untuk menanam bibit itu. Setelah dia menanamnya, keesokan harinya pun tiba dan Mbok Sarni pergi keluar untuk melihat bibit timun itu. Setelah dia lihat, alangkah ajaibnya, sudah ada pohon timun yang berbuah timun kuning keemasan. Mbok Sarni sangat senang. Lalu dia membawa timun itu ke rumahnya dan membelah timun itu secara perlahan-lahan. Sampai di rumahnya, Mbok Sarni membelah timun itu secara perlahan-lahan. Dan alangkah ajaibnya, sudah ada bayi perempuan yang cantik jelita. Mbok Sarni sangat senang. Dia memberikan nama bayi itu Timun Mas, karena timun mas bayi itu berasal dari timun yang berwarna kuning keemasan. Timun Mas pun tumbuh menjadi anak yang cantik, jelita, dan murah hati. Tiba saatnya Timun Mas diambil oleh Buto Ijo. Saat itu Timun Mas sudah berumur 17 tahun. Buto Ijo pun datang ke rumah Mbok Sarni. Bam, bam. Mana janjimu? 17 tahun yang lalu. Hari ini aku akan mengambil janjimu. Ampun Buto Ijo, bisakah kau memberikannya padaku? Aku sangat menyayanginya. Tidak bisa, kau sudah berjanji. Baiklah, datanglah esok dan aku akan memberitahu anakku. Mbok Sarni sangat ketakutan hingga dia tidak bisa tidur. Tapi dia tidak sadar, lama-kelamaan dia tertidur. Di dalam mimpinya datanglah seorang petapa yang sudah tua. Petapa, tolong bantu aku. Ada apa? Anakku akan diambil oleh raksasa besok. Tidak usah takut, ambil ini. Petapa pun memberi Mbok Sarni satu kantung yang berisi 3 benda, yaitu adalah 1 garam, 2 kacang, 3 terasi. Mbok Sarni sangat senang. Terima kasih Petapa, terima kasih. Mbok Sarni pun langsung tersadar dari mimpinya. Dan alangkah ajaibnya, sudah ada kantung yang berisi 3 benda. Mbok Sarni langsung pergi ke kamar anaknya dan memberikan kantung itu. Anakku, ambil ini dan pergilah dari sini. Baik ibu. Timun Mas pun langsung menuruti kata ibunya dan berlari sekencang mungkin. Pagi pun tiba dan Buto Ijo sudah berada di rumah Mbok Sarni. Pam, pam. Mana janjimu? Aku kali ini tidak akan menghindar. Ampun Buto Ijo, aku akan memberikan janjiku. Tapi aku sungguh tidak tahu kemana dia berada. Jangan bohong kamu. Kalau begitu aku akan mencari dia sampai dapat. Mbok Sarni sangat ketakutan, lalu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong bantu aku. Anakku akan diambil. Selamatkanlah dia. Mbok Sarni ketakutan sekali. Di sisi lain, Timun Mas berlari sekencang mungkin dari Buto Ijo. Saat Timun Mas berlari, Timun Mas melihat ada Buto Ijo karena tubuh Buto Ijo yang sangat besar. Timun Mas ketakutan. Dia berlari lebih kencang dan sekencang-kencangnya.
Tapi Buto Ijo sangat marah. "Timun Mas, kemana kau berada? Aku akan menangkapmu," kata Buto Ijo. Timun Mas yang mendengar itu pun langsung ketakutan. Dan di saat Timun Mas berdiri di tempat di tempat hadapan Buto Ijo, Timun Mas langsung ketakutan. "Aduh, aku harus bagaimana?" Dia pun langsung teringat dengan bekal yang diberikan ibunya. Jadi dia melemparkan salah satu benda yang diberikan ibunya, yang itu garam. "Ambil ini." Timun Mas melemparkan satu benda yang diberikan ibunya dan langsung terbentuklah danau asin yang sangat besar. Buto Ijo tenggelam di dalamnya. "Tolong aku, tolong aku." Timun Mas sangat senang. Dia berlari sekencang mungkin. Dan karena Timun Mas melihat Buto Ijo yang tenggelam di dalam laut danau yang asin itu, Timun Mas pikir dia sudah aman. Jadi dia berlari tidak terlalu kencang lagi. Tapi di sisi lain Buto Ijo selamat dari Timun Mas. Timun Mas, aku tidak akan mengampunimu. Awas saja ya Timun Mas, kalau aku dapatkan. Hahaha. Timun Mas yang beristirahat pun tidak sadar kalau misalnya Buto Ijo bilang kepadanya. Karena Buto Ijo sangat marah, dia menghentamkan semua pohon. Pam, pam, hingga kelihatan ada Timun Mas di dekat pepohonan itu. "Haha, aku menemukanmu Timun Mas." Ampun, kata Timun Mas. Tapi Timun Mas lupa kenapa aku minta ampun. Aku kan harus berani. Dia berlari sekencang mungkin. Akhirnya Timun Mas selamat. Tapi ternyata Buto Ijo dia sembunyi di dekat hutan-hutan yang tadi diduduki Timun Mas. Dia tiba-tiba saat Timun Mas melihat-lihat kemana dia pergi, ternyata Buto Ijo langsung tiba-tiba datang ke depannya. Aku menemukanmu. Hahaha. Timun Mas sangat ketakutan. Dia melempar satu benda lagi, yaitu kacang. Dan tumbuhlah tanaman-tanaman rambat yang sangat tebal dan panjang. Tanaman rambat itu menyengkeram Buto Ijo hingga Buto itu tidak bisa lepas. Tolong. Buto Ijo yang melihat Timun Mas lari sangat marah. "Timun Mas, aku akan menangkapmu." Dia menghentamkan semua tanaman rambat itu dan mengejar Timun Mas lagi. Tapi Timun Mas, karena Timun Mas kelelahan, dia tidak bisa lari lagi dan dia melemparkan satu benda terakhir, yaitu terasi. Karena doa ibunya, Timun Mas pun selamat karena melempar satu benda terakhir itu. Benda itu membuat tanah terbentuk menjadi sungai yang sangat sungai lumpur yang sangat panjang. Buto Ijo pun tenggelam di sana. Tolong aku. Haha. Timun Mas ketawa. Hahaha, kau tidak akan selamat, kata Timun Mas. Timun Mas menunggu di situ selama 5 menit dan dia melihat sudah tidak ada nafas Buto Ijo lagi. Timun Mas pun akhirnya selamat dan dia pergi ke tempat ibunya. Ibu, anakku, aku selamat, Bu. Akhirnya Timun Mas dan ibunya hidup bahagia selamanya. Pesan moralnya adalah jika kita memberi, kita tidak boleh meminta lagi. Dan jika kita berbuat baik, orang pasti akan baik pada kita. Tamat. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.